Bocah ajaib Barcelona ajak tim lain yang cuma menang tanpa identitas. Bocah ajaib Barcelona Pedri mengajak tim lain yang cuma ingin menang tanpa mengindahkan identitas permainan. Pedri menegaskan bahwa Barcelona merupakan klub langka yang tersisa di era sepak bola modern. Bagi gelandang berusia 19 tahun tersebut, Barcelona merupakan tempat terbaik untuknya. Sang raksasa Catalunya mungkin sedang tidak berada dalam kondisi terbaik. Barcelona bahkan harus menjalani musim tanpa gelar pada 2021-2022. Kondisi finansial juga masih menghambat Barcelona hingga saat ini, namun Pedri mensyukuri idealisme yang masih dijunjung tinggi oleh klubnya. Beberapa klub sudah puas dengan kemenangan, tidak peduli cara mereka meraihnya, kata Pedri, seperti dilansir dari bolasport.com dari The Guardian. Barcelona ingin menang tetapi dengan cara menguasai bola dan membuat peluang, ucap Pedri menambahkan. Cara tersebut membuat Pedri lebih menikmati pekerjaannya sebagai pesepak bola. Saat ini Pedri memang masuk daftar pemain muda yang selalu menjadi sorotan. Meski baru berusia 19 tahun, ia sudah dipercaya tampil dalam 21 laga Barcelona di semua ajang pada musim lalu. Kesempatan bermain tersebut justru membuat Pedri merasa rendah hati. Pedri merasa bahwa ia bisa naik daun karena cocok dengan gaya bermain dan filosofi sepak bola Barcelona. Hal tersebut akan sulit ia dapatkan jika bermain di klub lain, sehingga ikut mempengaruhi permainannya. Sang gelandang pun bersyukur karena Barcelona memiliki pelatih sekelas Xavi Hernandez. Xavi memiliki gagasan jelas tentang permainan yang harus ditunjukkan oleh timnya. Pelatih yang sempat membela Barcelona tersebut begitu teliti dalam setiap aspek. Pedri menjelaskan bahwa Xavi sudah memasang peran sendiri untuk setiap posisi para gelandang Barcelona, diinstruksikan untuk selalu berada di tengah. Pergerakan bola dalam membangun serangan pun juga sudah disusun dengan rapi oleh Xavi. Model permainan Xavi memang belum terbukti membawa trofi pada musim sebelumnya, namun Pedri yakin timnya bisa kembali berjaya tanpa harus mengorbankan idealisme yang ada. Sadar diri, Xavi coret Bernardo Silva dari daftar transfer Barcelona. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez sadar diri dengan mencoret Bernardo Silva dari daftar transfer klubnya. Xavi Hernandez mulai menyusun prioritas pemain yang akan ia datangkan pada bursa transfer musim panas 2022. Hasilnya diraih Barcelona pada musim 2021-2022 memang menuntut perbaikan tim secara signifikan. Xavi jelas tidak akan membiarkan timnya kembali puasa gelar pada musim lalu, namun perbaikan tim yang ia idamkan juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sementara Barcelona tetap harus mematuhi peraturan Liga Spanyol agar bisa mendaftarkan pemain. Barcelona disebut sudah mendapatkan Andres Christensen dan Frank Kessie secara gratis. Keduanya tinggal menunggu pengumuman resmi setelah Barcelona menyelesaikan keuangan mereka yang masih merugi. Meski gratis, Barcelona tetap harus mengeluarkan dana untuk menggaji dua pemain tersebut. Anggaran gaji pun tidak bisa melebihi 70% pendapatan sesuai peraturan La Liga. Untuk itu, Xavi tetap diwajibkan berhemat dengan tidak membeli pemain terlalu banyak. Dilansir bolasport.com dari Mundo Deportivo, peraturan ini membuat Xavi harus melupakan keinginan untuk mendatangkan gelandang serang Manchester City Bernardo Silva. Silva memang sempat masuk salah satu prioritas transfer Xavi selain Robert Lewandowski dan juga Jules Koundé. Namun untuk saat ini kedatangan gelandang serang asal Portugal itu sulit untuk terlaksana. Jika ingin mendatangkan Silva, Xavi harus melepas beberapa pemain Barcelona terlebih dahulu. Frenkie de Jong bisa masuk daftar tersebut mengingat statusnya tengah diincar Manchester United saat ini. Uang hasil penjualan de Jong bisa digunakan untuk mendatangkan Silva. Akan tetapi Manchester City jelas enggan melepas salah satu pemain andalannya. Silva sudah menjadi salah satu bagian sentral dalam taktik pelatih Manchester City Pep Guardiola. Oleh karena itu Xavi merasa jika ia lebih baik mundur dari rencana transfer ini. Eto'o akui lakukan penggelapan pajak saat di Barcelona. Mantan striker Kamerun Samuel Eto'o mengakui telah melakukan penggelapan pajak saat di Barcelona. Dia dijatuhi hukuman 22 bulan penjara yang ditangguhkan. Eto'o setuju untuk membayar denda sebesar 1,8 juta euro dan pajak 3,8 juta euro yang terutang dari hak gambar antara tahun 2006 dan 2009. Eto'o menjelaskan apa yang dilakukan adalah permintaan dari mantan agennya Jose Maria Meseles. Saya mengakui faktanya dan saya akan membayar yang seharusnya, tetapi ketahuilah bahwa saya masih anak-anak saat itu, kata Eto'o yang kini berusia 41 tahun kepada pengadilan di Barcelona pada Senin, 20 Juni waktu setempat. Saya melakukan apa yang memang diminta mantan agen saya Jose Maria Meseles, yang juga saya anggap seperti seorang ayah. Saya harus melakukannya saat itu, Eto'o menjelaskan yang dikutip dari Reuters. Meseles diberi hukuman penjara 1 tahun yang ditangguhkan. Namun sejatinya penuntut telah meminta hukuman penjara masing-masing 4 tahun 6 bulan untuk Eto'o dan Meseles. Hukuman itu ditangguhkan karena Eto'o maupun Meseles tidak memiliki catatan kriminal dan hukumannya di bawah 2 tahun.
Kasus penggelapan pajak di sepak bola Spanyol memang sangat banyak terbongkar. Lionel Messi juga pernah tersandung kasus pada tahun 2016 saat masih di Barcelona. La Pulga dijatuhi hukuman penjara 21 bulan yang ditangguhkan dan denda 2 juta euro. Messi dinyatakan melakukan penipuan pajak di Spanyol dengan nilai mencapai 4 juta euro di antara tahun 2007 dan 2009. Luis Suarez tolak perbandingan dengan Darwin Núñez Barcelona. Striker top Uruguay Luis Suarez menolak perbandingan dengan pemain baru Liverpool Darwin Núñez. Suarez juga mengaku pernah merekomendasikan Núñez pada Barcelona. The Reds belum lama ini mendatangkan Darwin Núñez dari Benfica dengan nilai transfer yang bisa mencapai 100 juta euro, menyusul penampilan sensasional Núñez setelah menjebloskan 34 gol dalam 41 pertandingan di sepanjang 2021-2022. Núñez telah setuju dikontrak Liverpool selama 6 tahun atau sampai tahun 2028. Penyerang berusia 22 tahun itu kemudian dibanding-bandingkan dengan mantan bintang Liverpool Luis Suarez karena sama-sama berasal dari Uruguay. Suarez sendiri sukses menyumbangkan 82 gol plus 46 assist buat Liverpool selama 4 musim. El Pistolero mencetak 31 gol di Liga Inggris 2013-2014 untuk menjadi top skor sekaligus merebut penghargaan pemain terbaik PFA dan FBA. Selain itu, Suarez juga berperan sentral dalam sukses si Merah finish runner-up Premier League yang menandai pencapaian terbaik mereka dalam 5 musim. Luis Suarez sedang mencari klub baru setelah dilepas Atletico Madrid. Suarez mendukung Darwin Núñez agar sukses di Liverpool. Dan Núñez juga akan menuliskan kisahnya sendiri di Liverpool. Dia itu orang Uruguay dan dia itu seorang penyerang, tetapi disitulah perbandingannya berhenti. Dia itu seorang pemain istimewa dan tidak perlu dibandingkan dengan siapapun, sahut dia kepada Mirror. Aku bisa menawarkan dia nasihat tentang Inggris dan tentang gaya bermain di sana, tapi kurasa dia tidak membutuhkannya. Dia akan membiarkan bakatnya berbicara, sambung penyerang berusia 35 tahun ini. Darwin Núñez pernah menghabiskan musim bersama klub segunda La Liga Almeria pada tahun 2019-2020 dengan membukukan 16 gol, dan Suarez kemudian mengucapkan bahwa dia merekomendasikan kompatriotnya itu kepada Barcelona tapi ditolak. Hanya pada musim lalu ketika Eropa mulai memperhatikan dia karena penampilan dia untuk Benfica. Tapi sebelumnya aku bisa melihat ada sesuatu yang spesial dalam diri dia. Ketika dia masih di Almeria, aku merekomendasikan dia kepada Barcelona tapi itu sesuatu yang tidak pernah terjadi. Luis Suarez menambahkan tentang Darwin Núñez.